Sudah waktunya. Kau harus mencari darah perawan, Taruna. Mel. Taruna! Kamu? Taruna, ketahuilah, raga kamu akan menjadi media bagi orang-orang yang menuhankan dendam dan kebencian. Sadarlah, Taruna. Sadar. Purbasari. Taruna! Taruna! Taruna, tunggu! Yang ini untuk putraku Taruna. Kalau dia memakai ini, pasti dia kelihatan lucu dan gagah. Kalau yang merah ini untuk putriku Purbasari. Aku udah gak sabar ingin melihat mereka memakai hasil sulamanku ini. Pasti bagus. Na. Ya ampun, hampir lupa. Sekarang kan waktunya aku menyusui kedua bayi kembarku. Narsi, Iya. nanti saja ya kamu memandikan kedua bayiku setelah aku susui. Baik, Nyonya. Iya. Wah, kedua bayi kembarku sepertinya sedang tidur lelap. Kalau gitu ntar aja deh aku susuin kalau mereka udah pada bangun. Aku mulai dulu aja deh. Ada apa, Nyonya? Apa di antara kalian ada yang melihat bayi kembarku? Enggak, Nyonya. Jangankan untuk membawa bayi Nyonya, untuk masuk kamar bayi Nyonya aja kami nggak berani kalau nggak dapat izin dari Nyonya. Lalu, siapa yang... Jumput. Narsi, entahlah Marni. Yang jelas, hilangnya anak Nyonya Nirbaya pasti ada kaitannya dengan suaminya, Ki Jumput. Aku sudah menduga.
Kau pasti akan mengambil kedua bayi kita, Jumput, untuk kau jadikan korban kebiadabanmu. Kembalilah ke wujudmu semula. Persembahanku, wahai Paduka Batara Kala. Datanglah, datanglah. Terimalah persembahan suciku ini. Datanglah, terimalah pengabdianku kepadamu. Berhasil! Kelak, kau akan menjadi makhluk yang tidak terkalahkan, putraku, Coko Taruno. Dan seluruh jagat raya akan berada dalam kekuasaanku kelak. Dan sekarang adalah giliranmu untuk menyempurnakan semua ini, putriku Purbasari. Cahaya biru. Bagaimana mungkin? Celaka. Itu artinya putri kembarku mempunyai kekuatan yang bertolak belakang dengan saudara kembarnya. Bagaimana bisa? Aku harus membunuhmu sebelum menjadi penghalangku kelak. Hentikan perbuatan busukmu itu, Jumput. Mirbaya, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya aku yang pantas bertanya begitu padamu, Jumput. Kau benar-benar kejam. Kau korbankan kedua anak kembar kita. Darah dagingmu sendiri. Apakah sudah gila? Oh, justru sekarang aku sedang waras-warasnya. Jika aku berhasil, maka kita akan menjadi penguasa yang terhebat dan tidak terkalahkan di jagat raya ini. Ternyata perhitunganku salah. Darah putri kita lebih kental dialiri oleh darahmu yang sok suci itu. Dan kau bermaksud mengotorinya dengan niat busukmu itu? Iya. Terkutuklah kau, Jumput. Iya. Jumput, di mana kau? Ayo, hadapi aku.
Aku seperti mendengar suara tangis bayi di dekat sini. Benar Tuan Adipati. Dari arah sana Tuan Adipati. Ayo kita lihat. Baik. Mari Tuan. Tolong. Dimas ini. Cepat, angkat bayi ini. Ayo. Tolong. Jaga putriku. Purbasari. Tuan. Purbasari. Siapa yang tega berbuat sekecil ini? Ini wilayahku, bumi Surabaya. Sungguh besar pengorbanan ibu ini. Demi keselamatan anaknya, dia berani mengorbankan jiwanya. Malang benar nasib ini. Tenang, aku siap untuk menjaga dan melindungimu. Kalian, urus jenazahnya dengan baik. Baik Tuan. Benarkah Ayah? Oh, aku sangat senang mendengarnya. Kamu nggak percaya Putri Purbasari? Coba kamu lihat ke sana. Wah, aku tak percaya. Wah, wow, aku memiliki motor yang selama ini aku impikan. Wah. Ayah, bolehkah aku mengendarai motor ini sekarang juga? Tentu saja boleh sayang. Tapi hati-hati ya. Yeah! Waktu begitu cepat. Tanpa terasa, putriku Purbasari sudah sebesar sekarang. Aku bersyukur telah menemukannya saat itu. Kini dia sudah tumbuh, tidak hanya cantik, tapi sangat pintar. Seolah ia memang terlahir untuk menjadi seorang putri. Tengok, tolong balikan arah motorku keluar ya. Aku mau jalan-jalan sebentar. Kanda, kenapa Kanda ngizinin putri kita naik motor? Gimana kalau dia sampai jatuh, Kanda? Dinda nggak perlu khawatir. Coba Dinda lihat. Dia mer sekali kan naik motor barunya. Motor baru? Jadi Kanda ngasih motor baru sama Purbasari? Aduh, Kanda ini gimana sih? Purbasari itu kan anak perempuan. Dia nggak pantas naik motor. Dinda. Kamu tuh seperti nggak tahu aja. Purbasari itu tidak seperti anak perempuan kebanyakan. Dia tangguh, pintar, dan mandiri. Dinda nggak perlu cemasin dia. Walaupun dia hanya seorang anak angkat. Tapi anak kita semata-wayang. Siapa lagi yang akan mewarisi tahta dan kedudukanku sebagai adipati kau? Benar juga, Kanda. Ya, walaupun dia bukan putri kandungku, tapi aku sangat menyayanginya seperti darah dagingku sendiri. Aku juga ikut bahagia melihat dia bahagia seperti itu. Sekarang Dinda nggak khawatir lagi kan? Tentu aja enggak dong, Kanda. Aku pergi dulu ya, Bu. Dah. Ayo pengawal. Nak, hei. Hati-hati, Nak. Dinda. Kanda, Nak. Dinda, kamu tenang ya. Habisnya sih. Sudahlah Dinda, biarkan Purbasari menikmati petualangan barunya. Kita masuk ke dalam aja yuk. Iya.
membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk memusnahkan makhluk yang serendah itu, Taruna. Hah? Hah? Tapi ayah, Tidak ada tapi-tapian. Itu karena tenaga dalammu yang sangat lemah dan fisikmu yang kurang digembleng. Sekarang, push up dengan 1 jari. berapa kali ayah? Sampai aku menyuruhmu untuk berhenti. Baik ayah. Di Sungai Kalimas itulah asal-usul terjadinya nama kota kita ini. Karena di sungai itulah terjadinya pertarungan antara 2 hewan yang bernama Sura dan Baya. Aku tahu, Sura adalah rajanya ikan hiu yang ada di lautan sana. Sedangkan Baya adalah rajanya buaya yang bermukim di sungai itu. Betul, Tuan Putri. Mereka bertarung di perbatasan antara sungai dan lautan. Padahal sebetulnya mereka masih mempunyai batas kekuasaannya masing-masing. Pertarungan kedua hewan itu berlangsung sangat lama karena keduanya sama-sama kuat. Dan saking lelahnya, keduanya pun tewas bersamaan. Begitu kan ceritanya? Iya, mereka tewas karena mempertahankan egonya masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Kemudian keesokan harinya orang-orang menemukan jasad mereka dan mengenang mereka dengan sebutan Surabaya, yang sekaligus menjadi nama kota tempat kita tinggal sekarang ini. Mungkin lagi kita mengenang Sura dan Baya sebagai petarung yang tangguh, yang tak pernah mengenal arti sebuah kegagalan. Kamu dengar, Dinda? Putri kita, pemikirannya melebihi umurnya. Untuk putriku dan Surabaya. Cheers. Hei, aku belum menyuruhmu untuk berhenti, Taruno. Ampun ayah, aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah. Tapi untuk itu, jatah makanmu untuk malam ini tidak ada, Taruno. Tidak ada. Ayah, jangan ayah. Aku sangat lapar sekali. Jarang sekali Abi, ayah dan ibu mengizinkan kita pergi jauh dari istana seperti ini. Berarti Tuan Putri sudah mulai mendapat kepercayaan dari mereka. Oh ya? Ya, apalagi saya yang mengawal Non, iya kan? Jadi Tuan Adipati dan Nyonya jadi lebih percaya, Non. Gak usah sok percaya diri deh. Memang pengawalnya Tuan Adipati itu gak ada yang bisa nyetir selain kamu. Tapi kalaupun ada, gak mungkin dong Tuan dan Nyonya itu nyuruh kamu. Pengawal yang suka godain perempuan kesana kesini. Ih, kok disambung-sambungkan ke situ? Ah, iya, aku tahu. Bilang aja kamu cemburu. Waktu kemarin aku godain janda kembang itu, iya kan? Ngomong apa barusan? Siapa kamu sampai aku harus cemburu? Ngaca dong, ngaca. Alah. Iya tuh, ayo ngaku Bi, pasti kamu cemburu ya. Tuan Putri kok malah ikut-ikutan sih? Iya Bi, canda doang. Serius juga nggak apa-apa Bi. Dia itu diam-diam menghanyutkan. Coba tahu aja jodoh. Anak itu masih hidup. Bahkan dengan kehidupan mewah yang seharusnya aku miliki. Kenapa Pak? Ada apa Paman? Itu Non. Ada pohon hidup Nan. Ayo cepat keluar dari mobil. Ayo Non. Ayo Non, cepat lari Non. Ayo Non, cepat Non. Ayo lari Non. Ayo cepat Non.
Mati aku, Non. Mati. Tuan bisa marah, Non, kalau melihat mobilnya hancur kayak gitu. Aduh. Untung saja mobilnya. Gimana kalau Tuan Putri? Tuan Adipati pasti akan menembak jantungmu. Lari! Lari! Awas, Man! Cepat, bangun! Ayo, lari! Kayak ada yang minta tolong. Hati-hati, Non. Bangun, Non. Ntar kita mati, Non. Ayo, Non. Kalian tidak apa-apa. Kami baik-baik saja kok. Beruntung kau anak muda datang. Kami... Awas! Wah, asik. Lumayan nih buat kayu bakar. Kami sangat gembira atas kunjungan Tuan Adipati Cakrabuana dan Tuan Adipati Wiratanu ke wilayah kerajaan Surabaya ini. Dan tentunya pertemuan kita kali ini akan lebih mempererat tali persaudaraan kita. Tentu saja Tuan Jayangrana. Saya sebagai perwakilan dari Sampang Madura sangat senang sekali bisa sekaligus bertemu dengan Tuan Wiratanu, perwakilan dari Kediri. Ayo silakan dicicipi makanan dan minumannya, Oh ya, silakan. Tuan Adipati. Silakan. Maaf ya, ala kadarnya. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Minum ya, Dinda. Iya. Pengawal! Pengawal, buka pintunya! Apa yang terjadi, Tuan Putri? Kami baik-baik saja, pengawal. Hanya saja mobil yang kami tumpangi rusak berat karena terinjak-injak oleh pohon raksasa. Pohon raksasa. Pohon raksasa. Awas. Ayo Taruno, kamu jangan takut. Masuk. Ayo sini. Dan siapa bocah kecil yang dibawa Tuan Putri? Mana aku tahu. Ibu! Ya Tuhan, Purbasari! Purbasari! Purbasari, Purbasari. Purbasari! Kamu Bangun, kenapa? Nak. Nak, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, Nak? Dan kalian? Maafkan saya, Tuan. Di perjalanan tadi. Tadi kami dikejar-kejar pohon raksasa ya. Apa? 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 Hah? Pohon raksasa. Pohon raksasa. Benar ayah. Dan pohon raksasa itu menghancurkan. Ampun, Tuan. Mobil yang Tuan percayakan pada saya benar-benar hancur berantakan. Tuan, boleh menghukum saya seberat-beratnya karena saya tidak bisa menjaga mobil Tuan. Aku benar-benar bingung mendengar penjelasan kalian. Karto, kamu jangan bingung seperti itu. Nanti, berikan penjelasan pada saya dengan jelas. Ayo kita masuk dalam, Nak. Iya ya. Ayo sayang. Dan kalian, jelaskan nanti di dalam ya. Iya, Tuan. Ayo. Jadi kau tidak bohong dengan ceritamu itu, Purbasari? Tentu saja tidak, Situ Bondo. Apa untungnya aku mengarang cerita bohong padamu? Kenal saja tidak. Wajahmu tampak bodoh saja. Memangnya apa yang salah dengan tampangku yang ganteng ini? Seharusnya kau patut curiga.
Dan kau main kipas-kipas seperti perempuan saja. Hei, kau belum pernah tersedak oleh kipasku ini, ha? Hah? Coba saja kalau berani. Ayo, kalian ini apaan sih? Baru saja kenal kok sudah mau berantem. Seperti bukan anak terpelajar saja. Apa kalian tidak malu sama Taruno? Yang dia sama sekali belum pernah menginjak lantai SD, seperti kalian. Beruntung ada anak yang bernama Taruno itu, Tuan. Kalau tidak ada, entah bagaimana nasib kami. Betul, Tuan. Aku sungguh berutang budi pada anak itu. Karto, Iya, Tuan. tolong antar anak itu pulang kembali ke tempat asalnya. Tapi sebelum itu, kamu siapkan barang-barang dan pakaian untuk keperluan dia dan keluarganya. Baik, Tuan. Laras, ayo bantu saya untuk menyiapkan semuanya. Ayo, Ayo silakan. silakan Ibina. Seruling itu punyamu, Taruno? Iya. Selama ini aku bersahabat dengan seruling ini. Oh, tapi sekarang kau telah mempunyai sahabat-sahabat baru, bukan? Hei, kau tidak akan menyesal berteman dengan kami. Siapa yang mau bersahabat denganmu, Banaspati? Yang aku maksud itu, Taruno mempunyai sahabat baru, yaitu aku dan Purbasari. Bicara nih sama kipasku ini, ha? Akhirnya mereka dipertemukan juga. Dan pada waktunya kelak, aku akan membutuhkan mereka untuk dipertemukan lagi. Itu baru permulaan, anakku. Itu baru permulaan. Kalian kenapa? Waktu kebangkitan sang penguasa kegelapan sudah hampir tiba. Dan saatnya Taruno untuk menjalankan tugas pertama. Wahai budak kegelapan, bangkitlah. Laksanakan tugas pertamamu. Kau harus mengumpulkan 7 darah perang sebelum bulan purnama berikutnya. Taruno, bangkitlah. Bangkitlah!
Hei, apa yang kau lakukan? Melanie! Melanie! Kenapa dengan gue? Kenapa gue ada di sini? Ayo, bawa ke sana. Ayo angkat. Iya, iya. Banaspati, lihatlah. Korban telah berjatuhan lagi. Iya, dan korbannya selalu perempuan. Bukankah sudah aku katakan pada kalian sebelumnya bahwa ini adalah perbuatan seseorang untuk menyempurnakan ilmu sesat itu? Banaspati, sekarang jelaskan siapa manusia laknat itu sebenarnya. Kurang ajar, kamu curang, Panji. Ayo, berikan tusuk konde emas itu kepadaku. Sebelum aku benar-benar marah dan membunuhmu, Panji. Oh iya? Siapa cepat dia dapat. Jadi, gue yang cepat. Berarti milik gue, oke? Dan gue yang berhak menikahi Widuri. Hah? Bertarunglah kamu. Aku tidak peduli siapa yang menang. Yang aku butuhkan adalah tusuk konde emas untuk menyempurnakan ilmuku dan menjadi sakti mandraguna untuk menguasai kerajaan Kayangan.
Balikin tuh tusuk konde. Itu gue yang nemuin. Dan gue yang udah ngelawan prajurit siaran itu. Cepet balikin. Ayo, ambil saja kalau kau mau. Ambarukmo? Siapa yang kamu maksudkan itu, Banaspati? Ambarukmo. Nampaknya dendam dan ambisinya belum berakhir. Kalau kayak begini aku semakin tidak mengerti. Sesaat setelah kematian Sura, Baya, dan Ambarukmo. Rangin! Anakku, Rangin! Panji! Rangin, Panji! Jasad Ambarukmo memang telah mati dan hancur. Tapi dendamnya tidak. Dendam Ambarukmo telah masuk dan menitis pada raga sang bocah. Anak lelaki Ambarukmo. Bocah itu tumbuh dewasa, serta tumbuh dengan penuh dendam kesumat. Dia pun bertekad untuk menguasai wilayah Surabaya dan sekitarnya, serta ingin membalaskan dendam ayahnya, Ambarukmo. Ambarukmo? Tolong diurus ya. Iya Bu, ambil candu dulu Bu, ayo. Banaspati, siapa kira-kira anak laki-laki Ambarukmo yang kamu ceritakan pada kami tadi? Ki Jumput, ayah Taruna. Apa? Ki Jumput? Banaspati, jadi kamu ingin menceritakan pada kami bahwa yang melakukan semua ini adalah Taruno, begitu? Aku tidak percaya. Rasanya mustahil Taruno melakukan perbuatan senista dan sekeji itu.
aku tidak mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan keji terhadap gadis selama ini adalah Taruno. Yang aku lihat, Ki Jumput adalah benar-benar turunan langsung dari Ambarukmo, yang selain ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya, sekaligus dia juga ingin menguasai semua kawasan Surabaya. Maka, demi memenuhi semua ambisinya itulah, pada saat Taruno masih bayi, Ki Jumput ingin menyatukan darah dari bayi kembarnya, yakni darah bayi Taruno dengan saudari kembarnya. Namun, sayang semuanya itu gagal terlaksana. Saudari kembarnya? Siapa saudari kembarnya? Sayang, aku tidak mampu mengetahuinya lebih lanjut. Siapa gadis yang menjadi saudari kembarnya Taruno? Sungguh, kekuatan sihir Ki Jumput telah menghalangi terawangku tadi. Tapi aku yakin, cepat atau lambat, kita akan mengetahui siapa gadis saudari kembarnya Taruno. Taruno? Taruno! Iya, Ayah. Sudah waktunya. Kau harus mencari darah perawan, Taruno. Berhenti, Tuan Putri. Tuan Putri, malam-malam begini mau kemana? Tuan Putri. Jika yang melakukan pembunuhan para gadis-gadis itu adalah Taruno, maka aku harus menghentikannya sebelum terjadi sesuatu pada Taruno. Tapi bagaimana ya caranya? Ya. Aku harus cepat-cepat menghentikannya. Apa dan bagaimana caranya? Apapun resikonya. Celaka. Aku harus cepat-cepat bertindak. Naluriku berkata jika Taruno berada di sekitar sini. Lakukan lagi. Aku mohon, Taruno, kau hanya buat pelampiasan dendam kesumat leluhurmu.
Lupakan dulu gadis dusun itu. Sekarang lebih baik mangsa lawanmu. Ayo Taruna. Dia lebih muda dan cantik, bukan? Ayolah, jangan bodoh anakku. Cepat mangsa perempuan itu hidup-hidup. Tuan Putri, apa yang telah kau lakukan? Taruna, ketahuilah, raga kamu akan jadi media bagi orang-orang yang menuhankan kebencian dan dendam. Sadarlah Taruna. Sadar. Purbasari, kamu muncul bukan pada waktu yang tepat. Lupa apa yang telah kau lihat dan kau alami malam ini, Purbasari. Sekarang kembalilah dan pulang ke istana sampai aku membutuhkan darah. Pulang. Cepat. Tuan Putri, tetap di tempatmu, bodoh. Santap mangsamu itu, Taruna. Tunggu. Jangan diam. Kau santap perempuan dusun itu. Ayo. Bangunlah. Pulang dan lupakan apa yang terjadi di sini. Kau diam-diam mencintai anakku Taruna. Tapi ketahuilah, anakku hanyalah mesin pembunuh. Bukan hanya untuk menguasai Surabaya, tapi juga dendam dan sakit hati leluhurnya. Seperti aku. Tak pernah memiliki rasa kasih sayang dan cinta. Jika waktunya telah tiba, kau pun akan dapat giliran menjadi mangsa paling istimewa bagi Taruna. Purbasari anakku. Ada apa, Dinda? Anak kita Kanda, Purbasari. Purbasari! Kanda. Kanda, lihat putri kita hilang lagi. Bagaimana ini, Kanda? Ayo, Dinda. Apa yang telah terjadi dengan anakku? Kanda, bagaimana ini? Purbasari! Purbasari! Anakku! Anakku! Purbasari! 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 Bangun, nak! Purbasari! Bangun! Anakku, kamu udah siuman, nak? Ibu, apa yang terjadi dengan aku, Bu? Semalam kamu ngigau. Mungkin mimpi buruk kali ya? Mimpi buruk? Sampai kapan aku hidup kayak gini? Aku benar-benar gak bisa menolak keinginan ayah.
Sudah lama menunggu, Situ Bondo? Dinda, untuk hari yang cerah, secerah wajahmu yang cantik mempesona, aku mohon, terimalah bungaku ini. Sungguh Dinda, aku bukan merayu. Apa perlu seisi dunia ini menjadi saksi bukti ucapanku ini? Kau bisa aja, Kanda. Aku mohon Dinda, katakan sesuatu. Katakan sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Benarkah, Kanda? Benar Dinda, apapun akan kulakukan untukmu. Sumpah. Aku bersumpah Dinda. Oke. Aku hari ini pengen jalan-jalan. Kemanapun kau pergi, aku pasti akan mengantarmu. Antar aku ke tempat Taruno ya, nggak keberatan kan? Kanda Situ Bondo. Ya udah Kanda, kalau kamu nggak bisa ngantar aku ke sana, aku bisa minta tolong 2 atau 3 orang pegawaiku untuk mengantarku ke sana. Tidak usah, aku akan mengantarmu. Kapan kita berangkat? Sekarang Kanda. Ayo. Hey, sedih banget main sulingnya. Alah, kayak ada orang yang baru meninggal aja. Enggak, lagian gue pengen sendiri aja kok. Taruno, tahu nggak? Kamu selalu hadir dalam mimpi-mimpi burukku yang mengerikan. Justru kamu selalu hadir dalam mimpiku yang kalau aku lagi mimpi-mimpi indah. Wah, lagi pada ngapain kalian di sini? Pada ngumpul semua? Kayak Meteor Garden aja. Apa nggak ada cara yang lebih sopan lagi setiap kali kita bertemu? Ya udah, sorry deh. Maafin kami ya kalau begitu. Aduh, udah. Toh tuan rumahnya sendiri nggak keberatan kan? Sudahlah Tuan Putri. Oh ya, lagian ngomong-ngomong Tuan Banaspati kesini ada tujuan apa? Oke, kalau kamu lebih suka to the point, aku cuma mau bilang, yang mampu menghentikan apa yang telah terjadi padamu hanyalah dirimu sendiri. Apa sebenarnya maksud lo dan... sudahlah. Lebih baik kita bicarakan lain waktu aja. Enggak, ini harus kita bicarakan sebelum segala sesuatunya terlambat. Dengar ya, sihir harus dilawan dengan sihir. Maksud lo dan... ya sudahlah. Lebih baik kita nggak usah bicarakan di sini. Dan aku akan dapat membantumu jika kamu ingin terlepas dari belenggu dendam leluhurmu. Maaf Tuan Banaspati. Sepertinya gue nggak butuh bantuan lo. Jadi lebih baik lo pergi dari tempat ini. Tidak Taruno, lihatlah, taman ini bukanlah milikmu, tapi milik warga desa. Dan aku akan pergi jika pemilik yang sama mengusirku. Jangan membuat gue melakukan tindakan yang bisa lo sesali seumur hidup. Ayo majulah. Mungkin dengan kematianmu, pembunuhan terhadap para gadis muda selama ini akan segera berakhir. Kurang ajar. Jadi lo kesini memang sengaja mau ngebunuh gue? Kecuali kalau kau mau kutunjukkan cara apa dan bagaimana untuk menghentikan perbudakan atas dirimu. Apa? Kau harus berani memerangi ayahmu dengan kekuatanmu. Karena ketahuilah Taruno, sesungguhnya kekuatanmu diam-diam jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan ayahmu. Jadi maksud lo gue mesti ngebunuh ayah gue gitu? Bila perlu, apa boleh buat. Lo itu emang sengaja pengen ngancurin keluarga gue kan? Kanda, tolonglah Kanda. Tolong hentikan mereka. Aku tahu mereka saling bunuh satu sama lain. Ya, tenang Dinda. Aku sedang mencari akal. Tapi yang pasti, gak akan saling bunuh. Sebaiknya mereka memang harus saling membunuh, agar aku tidak punya saingan lagi. Tapi bagaimanapun juga mereka temanku. Aku harus menghentikannya. Aku ada ide. Ayo.
biarkan Taruno pergi. Benar. Biarkan pula Taruno merenungi apa yang telah kukatakan. Maksudmu, Banaspati? Kau harus berani memerangi ayahmu dengan kekuatanmu. Karena ketahuilah Taruno, sesungguhnya kekuatanmu diam-diam jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan ayahmu. Apa kau harus melakukannya? Jadi kebiasaanku tidur sambil berjalan itu ada kaitannya dengan pembunuhan gadis-gadis muda yang saat ini sedang terjadi. Benar. Kini aku semakin yakin jika Ki Jumput telah benar-benar tega memperalat jiwa Taruno untuk melampiaskan semua dendam dan nafsu serakahnya. Kita harus cari akal. Benar. Kamu punya ide? Iya, aku tahu. Oh ya? Apa itu kiranya, Purbasari? Malam ini kau tidak boleh gagal mencari mangsamu yang keenam. Kau harus menghisap darah perawan untuk menyempurnakan ilmumu itu. Paham? Sekarang, pergilah. Ayo. Kita akan mulai. Situbondo, mulailah dengan petikan kecapimu. Ya. Yang terjadi, terus petik dawai-dawai kecapi. Teruslah menari, dan jangan pernah berhenti sebelum aku perintahkan. Bersemedilah dengan penuh konsentrasi.
Purbasari? Taruna! Taruno! Taruna! Taruna, tunggu! Ayah! Ayah, maafkan aku, Ayah. Aku sudah tidak sanggup melakukannya lagi, Ayah. Aku gak mau melakukan ini semua, Ayah. Tidak. Kau tidak boleh berhenti. Sebelum kau menghisap 7 darah perawan sampai purnama esok. Tapi, Ayah, waktu aku membunuh dan menghisap darah mereka, aku benar-benar gak tega, Ayah. Maafin aku, Ayah. Maafin aku, Ayah. Maafin aku, Ayah. Itu urusanmu, anak bodoh. Aku tidak peduli. Sekarang, pergilah. Cari mangsamu seperti 5 hari yang lalu. Jika tidak, maka kau sendiri yang akan aku habisi. Pergi! Waktu kita tinggal 1 malam lagi di sini untuk menyelesaikan dendam Ki Jumput itu. Karena orang tuaku akan menjemputku kemari. Aku hanya minta izin 2 hari untuk berlibur di sini. Bukan itu saja. Jika lewat malam ini, maka tamatlah riwayat kita semua. Dan Angkaralah yang kemudian akan menguasai muka bumi ini. Ingat, malam ini kau harus menghisap darah perawan yang ke-7. Darah perawan yang terakhir yang akan menambah kekuatanmu. Tapi kamu jangan khawatir. Perawan malang itu akan aku panggil dengan kekuatan sihirku. Tugasmu hanyalah menghisap darahnya. Cuma itu. Kamu mengerti? Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah malam ini. Kita akan menguasai bumi Jawa Dwipa dengan waktu yang tidak terkira. Malam purnama telah tiba. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Banaspati? Kemana Purbasari? Apakah dia sudah tidur seperti yang telah aku perintahkan? Aku rasa tanpa diperintah pun Purbasari akan tertidur karena telah meminum ramuan obatmu itu. Bagus. Kita tunggu sampai Purbasari tidur berjalan. Setelah itu, kita ikuti kemanapun dia pergi. Wahai para penguasa kegelapan, berilah kami kekuatan. Berilah kami kekuatan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan. Tunggu sampai datang ke hadapanmu.
Kemarilah Purbasari. Kemarilah. Purbasari, kemarilah. Banaspati, mau kemana dia? Kemana lagi? Kalau bukan untuk menjumpai Taruno. Untuk apa? Sebentar lagi, kamu akan tahu sendiri Situbondo. Sudahlah, ayo kita ikuti dia. Ayo. Berhenti dulu. Banaspati, kenapa kita harus berhenti di sini? Bukankah kita harus mengikuti kemanapun Purbasari pergi? Rajin juga ya. Siapa yang menyiapkan semua ini? Nggak ada salahnya kalau kita menghargai jerih payah seorang wanita. Gendis. Gendis? Lalu untuk apa semua ini? Sebagaimana yang aku bilang tadi, kamu akan segera tahu. Kemari. Sekarang Situbondo, lakukan. Taruno, lakukan. Hisap darahnya sampai habis. Hei, siapa yang telah berani mengganggu upacara persembahanku? Apa yang terjadi? Di mana aku? Aku terpaksa mengakhiri angkara murka yang telah diciptakan Ki Jumput. Karena dengan ulahnya yang mewariskan dendam pada Taruno dan telah banyak korban yang berjatuhan, termasuk saudari kembarnya, Purbasari. Dia pun nyaris menjadi korban nafsu terkutuknya. Aku? Saudara kembar Taruno? Dia saudara kembar gua. Kalau kalian tidak percaya bahwa kalian itu saudara kembar, sekarang lihat dan perhatikan tanda sang kegelapan pada lengan kalian masing-masing. Jadi kau kembaranku?
Dewa Kegelapan, bantulah aku. Bantulah. Hei, hati-hati. Satukan kekuatan kalian. Kalian jangan takut. Sepertinya tanda kegelapan di tangan kita sudah hilang, mungkin sudah kembali ke tempatnya kali. Iya, dan berhasil menghancurkan kegelapan itu sendiri. Oh ya, kamu tahu dari mana kalau lambang di lengan kami masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa? Tuan Banaspati pernah menjelaskannya kepadaku. Jika kebaikan dan kejahatan disatukan, maka kemenangan akan berpihak kepada kebaikan. Dan apa salahnya kan kalau aku mencoba hal itu pada kalian berdua? Jadi kamu main kira-kira saja tadi, Gendis? Tapi berhasil juga kan? Tapi kalau misalnya aku disatuin sama kamu, berhasil juga nggak? Ya berhasil juga lah. Berhasil menghasilkan selusin keponakanku yang lucu-lucu dah.